kinematika. Saya kira ini sangat penting untuk kalian nanti bereksplorasi ya, terutama untuk membuat plugin atau visual programming lah ya. Visual programming kalau mungkin siapa Budaya yang ngajar ya di grafik ya. Jadi bagaimana memprogram grafika itu dengan bagus. Salah satunya adalah untuk karakter terutama ya. Salah satunya adalah konsep inverse kinematik ya. Mungkin sedikit saya singgung nanti konsep dasarnya, konsep matematisnya ya. Dulu saya pernah buat konsep matematisnya pakai MATLAB, bagaimana kerangka itu bisa bergerak secara natural ya. Nah, saya share dulu. Mana PPT saya tadi ya? Oh, ini. Ya. Terlihat ya PPT saya? Iya, Pak, terlihat. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang inverse kinematik, inverse kinematika atau kinematika maju, dan kinematika terbalik dan forward kinematik atau kinematika maju ya. Kita bahas dulu secara pengertian ya, apa itu bedanya antara forward kinematik dan inverse kinematik ya. Oke. Join atau sendi itu adalah dasar gerakan dari animasi kerangka ya. Hampir semua makhluk hidup ya, terutama termasuk manusia ya, manusia dan hewan maksudnya ya. Hewan kalau tumbuhan tidak punya join ya, dia hanya bergerak seperti mekanis biasa ya. Jadi yang memang yang rumit animasi dalam animasi terutama atau memodelkan sebuah objek 3D itu pada makhluk hidup, pada manusia sama hewan gitu ya. Karena hewan dan manusia itu punya sendi. Ya, yang masing-masing sendi itu bahkan ada yang sampai kayak tangan ini ya. Ini ada berapa sendi nih? Ya, ada banyak. 1 2 3 kali 5 ya, 15 ya. Sama ini. Ya, itu aja 30 ya. Nah, terus semua sendi manusia itu ada berapa? Ya, ada banyak ya, ada yang bilang berapa? 33, ada 21 kalau nggak salah ya. Coba nanti cari lagi, saya lupa. Total ya. Dan itu rumit gitu ya, menggerakkannya. Dan seperti yang saya bilang kemarin bahwa menggerakkan manusia menganimasikan manusia atau hewan itu tidak bisa dilakukan dengan sulit dilakukan dengan menggeser ininya, mesh-nya langsung ya. Kita butuh yang namanya bond ya untuk menggerakkan satu kerangka atau armatur ya di dalam itu ya. Sehingga bergeraknya itu lebih realistis. Nah, apakah langsung realistis? Belum ya. Setelah kita pasang armatur, tantangan berikutnya adalah bagaimana gerakan itu realistis ya. Karena tidak semua join itu punya DOF atau degree of freedom atau derajat kebebasan yang sama ya. Misalkan bahu punya derajat kebebasan 6 atau leher ya, saya bisa begini. Tapi kalau yang ini, siku ini, kita hanya bisa begini, nggak bisa ke belakang gitu ya. Belum yang lainnya, yang ini, yang jari-jari ini, coba Anda perhatikan. Ini ke belakang nggak bisa, apalagi ini ya. Nah, ini hanya bisa ke depan gini. Bahkan dia mempengaruhi yang sebelah sininya. Ya. Nah, itu kalau Anda modelkan dengan ini misalkan masing-masing kuasnya dengan wake painting itu agak rumit ya. Ini nyangkutnya kemana, ini harus ikut nih misalkan ya, dan tidak boleh ke belakang dan sebagainya. Nah, seperti apa? Nah, itu bisa kita simulasikan dengan yang namanya inverse kinematika ya. Nah, ya jadi ada banyak constraint ya, terutama ini ngomong tentang mesh dulu ya, tentang mesh dulu. Jadi permasalahan-permasalahan di dalam mesh yang diberikan bone itu bisa jadi ya seperti ini gitu ya. Jadi ininya soek atau mungkin juga lipatannya kurang bagus, maka di situ butuh beberapa tambahan peredam lah bahasanya ya, objek peredam ya, satunya. Bagaimana? Karena
ketika Anda membuat bone itu tidak ketika Anda membuat mesh dalam makhluk hidup itu tidak sampai detail semacam ya ciptaan Gusti Allah ya. Jadi misalkan ini kan di sini di apa namanya? Di siku ini di sini meshnya lebih apa namanya ini kulitnya lebih banyak ininya ya, banyak kulitnya berlebih daripada di sini untuk memberikan ruang dia bergerak ke depan gitu ya. Apalagi leher misalkan ya. Dan seterusnya. Jadi contoh bagaimana rumitnya sebuah bone ya yang di attach mesh atau kulit atau daging itu dalam pergerakannya jika pembuatan mesh kita tidak perfect gitu ya. Nah, harus banyak peredam ya karena ketika siku itu bergerak kan banyak yang ketarik mestinya ya. Nah, itu banyak tahapan di sini. Salah satunya adalah memberikan potongan yang benar atau cut truth itu sama invest kinematika yang benar. Ya. Ini contoh pose T, pose Y yang banyak yang populer ya di dalam 3D yang kita sebut dengan T-pose ya. Kemarin ada yang bilang juga mau Rigfai T-pose itu ya salah satunya kerangka yang sudah ada di dalam Blender. Rigfai itu ya itu salah satu model T-pose ya. Oke. Tapi sekali lagi ya, tolong mindset-nya itu adalah create ya. Jangan use ya. Jadi sekali-kali teman-teman seringkali terjebak how to use ya. Jadi Pak sudah ada yang buat Yang buat T-pose ya. Kita tinggal pasang, kita ambil ya oke lah untuk belajar. Berikutnya Anda harus tahu begitupun dengan invest kinematik ini gitu ya. Oh, sudah tinggal menggunakan di Blender. Iya, gitu ya, ada yang sudah membuat. Tapi di balik itu rumus matematisnya lumayan gitu ya. Nanti kita akan bahas. Dan Anda di GameTech ini mestinya di semester depan, kalau sudah semesternya agak tinggi, itu sudah mulai memikirkan bagaimana membuat plugin, membuat grafis pergerakan-pergerakan natural ini dalam sebuah code grafis yang bagus gitu ya. Di visual grafik. Oh, ini jadi pakai code membatasinya. Jadi mengimplementasikan matematik dalam sebuah ruang 3D ini gitu ya. Jadi itu yang harus ada dulu dalam mindset kita biar tidak salah ya. Biar tidak salah. Ya, saya mengajari Unity ini untuk awal ya, untuk memberikan pengetahuan dasar bagaimana 3D itu bergerak. Tapi banyak hal di balik itu yang rumit sebenarnya. Kalau Anda jelajahi bagaimana gerakan tangan aja, kalau Anda simulasikan pakai constraint matematik itu lumayan ya, rumit. Jangan inverse, forward kinematik aja, ya matriknya lumayan ya. Saya kasih contoh di sini satu matrik aja, satu garis ya, belum yang 3D semacam ini. Ya, oke. Nah, apa yang harus dipertimbangkan dalam membuat bone atau join? Jadi pertimbangan menentukan arah atau alignment itu penting untuk orientasi sumbu saat rotasi ya. Ya, bayangkan ketika kita memutar ini tangan itu dan jari-jari ikut ya. Nah, itu kan nggak bisa ya. Kemudian atau jari kelingking memutar ke kiri sementara jempol berputar ke kanan gini ya. Nah, itu. Jadi menentukan ini yang lumayan rumit. Pakai Blender saja rumit, apalagi Anda menggunakan dengan visual programming ya, yang Anda turunkan dari rumus matematis misalkan. Ya. Namun tantangannya itu kalau Anda memang berniat menjadi developer atau pengembang ini misalkan add-ons dan sebagainya ya harus mengerti itunya, mengerti rumus dasarnya ya. Nah, ada dua hal yang dipelajari dalam sebuah gerakan tulang itu ya. Yang pertama adalah inverse kinematika atau kita sebut dengan kinematika terbalik ya. Yang kedua atau kinematika inverse ya. Yang kedua adalah forward kinematik atau kinematika maju ya. Nah, animasi menggunakan dua pendekatan ini semuanya ya untuk menampilkan hal yang natural. Nah, apa itu forward sama inverse? Ya,
Kalau forward itu bekerja secara langsung dengan acuan sudut sendi. Jadi masing-masing sendi itu kan punya rotasi sendiri-sendiri ya. Rotasi dan translasi sendiri-sendiri. Misalkan yang paling gampang adalah lengan robot misalkan ya. Jadi lengan robot itu contoh yang paling mudah untuk proses forward kinematik ya. Dia bergerak, masing-masing ruas ini bergerak secara mandiri. Nah, yang maksudnya ya. Misalkan ini dari sini. Ini satu ruas, dua ruas dan tiga ruas gitu ya. Ada satu, dua, dan tiga. Nah, masing-masing ruas ini dia bekerja dengan acuan parentnya masing-masing. Misalkan ini saya gerakkan, dia hanya bergerak begini, gitu ya, begini. Kemudian yang di sini ya dia bergerak begini. Begitupun yang di sini, ruasnya hanya bergerak begini, dia tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bertranslasi karena dicegah oleh yang ruas bawahnya. Itu forward. Makanya untuk menggerakkan sesuatu, forward itu bekerja secara beruntun ya. Misalkan mau mengambil bola di sini, yang harus bergerak dulu mana? Yang ini dulu, seret gitu ya, baru yang ini, yang kedua baru diambil ya. Kayak lengannya apa namanya, gerakan robot lah ya, gerakan robot yang lama. Kalau yang baru sudah pakai inverse, ya, yang sudah natural itu ya. Jadi misalkan mau ke sini, ini objeknya gitu ya. Kemudian mau menggerakkan tangan kita. Jadi maka proses ini kan nggak bisa langsung menjangkau ke sana, karena dia terjebak pada posisi ini, posisi bawahnya. Maka yang harus bergerak adalah ruas pertama dulu. Yang ini dulu berotasi, seret ke sini ya. Setelah itu yang kedua begini, baru yang ketiga begini. Nah, itu forward namanya, ya. Bergerak secara individual pada masing-masing ruas apa namanya ini? Ruas tulang. Ya. Mengambil bola misalkan itu ya yang bergerak di sini seret gitu ya. Kalau Anda lihat Terminator ya, film Terminator dulu itu forward kinematics gitu ya. Ya, forward kinematika saya juga sudah pernah buat pakai MATLAB dulu. Jadi misalkan ada tiga ruas yang seperti yang saya gambarkan di sini ya. P1 ke P2, P2 ke P3, P3 ke P4. Ini adalah ruas-ruasnya, ruas 1, ruas 2, ruas 3 misalkan. Saya ibaratkan sebagai L1, L2 dan L3 ya. L1 misalkan panjangnya 5, ya entah 5 cm, 5 meter terserah gitu ya. Katakanlah 5 aja satuannya. L2 adalah 10 dan L3 adalah 10 juga misalkan. Yang masing-masing sudut posisinya saat ini lurus dulu ya. Lurus dulu, saya mau menjangkau titik ini. Jadi posisinya pertama, saya gambar. Ini konsep dasar ya, yang paling yang Anda harus tahu. Oke, posisinya pertama begini. Ya. P1, P2, ya. P3, kemudian P4 sini. P1, P2, P3, P4. Ya. Posisinya semua nol, rotasinya begini ya. Yang masing-masing panjangnya ini adalah 5, ya. Ini adalah 10 dan ini adalah 10. Gimana caranya saya pada posisi ini menjangkau titik ini di sini? Ya. Jadi ini mau ke sini. Ya. Dalam konsep forward kinematik, pertama yang harus bergerak adalah P1 dulu, lengan ini dulu. L1 ya maksud saya. L1 dulu yang bergerak. Ini dulu. Ya. Baru setelah 2 itu L2, baru L3 untuk mencapai target. Benar ya? Kayak robot itu loh. Seret, baru bergerak dan mengambil. Gitu ya. Nah, di titik P1 yang dilakukan apa pertama? Apakah sudut lengan ini harus bergerak juga? L1 maksudnya. Harus bergerak enggak? Apa namanya? Dasarnya itu apa namanya ya? Anchor-nya ini. Ya, halo? Halo? Gimana? Ikut mikir ya? Bisa bergerak, bisa enggak, Pak. Oh, iya. Dan dalam konsep ini enggak, ini melekat pada bahu gitu ya. Mestinya enggak bergerak di sini. Dalam konsep ini enggak. Maka
yang dilakukan phase L1 ini hanya rotasi sebesar 15 misalkan di sini sesuai kebutuhannya ya. Ini dikalkulasi 15. Maka yang dibutuhkan oleh L1 ini hanya rotasi, tidak butuh translasi. Rotasi itu bergerak ya, translasi berpindah. Jadi dia hanya butuh melakukan rotasi. Makanya di sini kita rotasi sebesar 15. Nah, yang kedua adalah titik P2. Titik P2 yang semula ada di sini, berarti dia melakukan apa? Pertama adalah translasi. Berpindah. Translasi, ya, translasi. Kemudian yang kedua adalah rotasi. Ya. Jadi translasinya sebesar apa ya? Translasinya sebesar ini. Sebesar rotasinya yang P1. Gitu ya. Makanya di sini di P2 itu dia ditranslasikan mengikuti rotasinya P1 dan dirotasi sendiri sebesar 30. Yang ini. Katakanlah namanya yang di sini alfa, yang di sini beta gitu ya. Maka dia yang adalah translasi dulu kemudian berotasi. Ya, yang dari posisi ini. Yang ketiga adalah pada titik P3 misalkan di sini dan lengan ini ya. Dia apa dia yang dilakukan? Ya, harusnya mengikuti ini. Berarti kan rotasi, translasi, rotasi, translasi dan rotasinya sendiri kan begitu ya. Nah, oleh karena itu lengan L3 ini mestinya ikut pada pertama adalah besaran rotasinya dulu ya, atau ini bisa terakhir sih ya. Rotasinya sendiri, kemudian diikuti yang di bawahnya, translasi dan rotasinya P2. Ya, ini kan tadi bertranslasi dan berotasi ya. Kemudian yang terakhir adalah kalau kita urut dari atas ya, kemudian rotasinya ujung ini, rotasinya sendiri sebesar 10. Mana ya tadi ya? Dengan rotasi sebesar 45 dengan panjang 10. Ya. Dari bawah tadi ya, lengan L3 dulu ya, yang berotasi ini saya kira keliru, ini alfa ini ya. Ini ya. Jadi lengan L3 mana L3? Oh ya benar. Lengan L3 pada Y ditranslasi mengikuti rotasinya P1 dari sini ya. Rotasinya P1 alfa ini, kemudian rotasi dan translasinya P2 ya, rotasi dan translasinya P2, kemudian rotasinya sendiri dengan 45 derajat dan panjang 10. Ya. Jadi kalau lebih banyak lagi, Pak, ya berarti kan ikut di bawahnya rotasinya sendiri, di bawahnya dia ikut berapa pergerakan gitu ya. Jadi perhitungan rotasi semacam ini. Kalau kita menggunakan berapa ini? 3 join, 3 ya, 3 join, 1, 2, 3. 3 engsel untuk mencapai satu titik tertentu dengan konsep forward kinematik atau kinematika maju. Yang artinya dia bergerak secara mandiri begini, kemudian begini, dan baru yang terakhir begini, gitu ya. Nah, secara matematis itu, ya kalau Anda program, Anda bisa rumuskan dengan matrik rotasi semacam ini, ya, dan matrik translasi. Jadi kalau dalam konsep matrik rotasi ini yang 2 dimensi ya, yang 2 dimensi. Tadi kan saya membuatnya di 2 dimensi. Nah, kalau 3 dimensi berarti kan kita tambah aja ininya. Jadi sin cos-nya ditambah. Jadi cos theta min sin theta 0 theta min sin theta cos theta 0 0 0 1. Ini adalah matrik rotasinya. Bagaimana posisinya itu bisa diketahui dalam sebuah rotasi. Nah, untuk translasinya ini bisa kita sebut ini, bisa kita matrikan semacam ini. 1 0 ini adalah panjang dari lengan yang dirotasi itu 0 1 0 dan 0 0 1 ya. Ini untuk 2 dimensi ya. Yang ini yang dari ini bisa 2 dimensi atau 3 dimensi. Nanti tapi kan kalau ini dikalikan nanti kan semuanya 1 ya. Ya, ini kali ini. Kalau kan transfusnya kan baris kali kolom ya. Jadi kan nanti dikali L-nya ya 1. Oke. Kemudian sudut ini baru kita transformasikan menjadi radian ya, karena kita berhubungan dengan radian proses sudut itu, maka sudut bisa kita jangkau dengan sudut per 180 ya. 180 itu kalikan tetanya ya. Kalikan pi ya. Oke. Nah, ini saya pernah nyoba ini dulu.
Kalau apa namanya? Jadi menggunakan matrik paling menggunakan ini apa namanya? Apa MATLAB ya, yang paling gampang ya. Jadi misalkan alfanya ini saya rumuskan dari sini ya. Alfanya itu berapa panjangnya? Sudutnya ya. Kan tadi 15, 30 dan 45 ya. Jadi bisa kita rotasikan dulu jadi radian, konversi jadi radian maksudnya 15 per 180 kali pi. Betanya yang kedua itu 30 per 180 kali pi. Yang gamma 45 180 kali pi. Nah, setelah ketemu sudut radiannya, baru kita lakukan rotasi. Nah, ingat ya tadi ya. Jadi yang pertama saya gambarkan tadi. Yang ini saya sebut dengan alfa, tandanya. Yang ini adalah beta, yang ini adalah gamma. Ya. Nah, kemudian saya mikir rotasinya dulu nih. Berarti kan tadi kalau untuk merotasi alfa yang kita lakukan sama ya, cos, min, dan sin. Ini konversi dari sebuah metrik ke programming ya. Jadi cos alfa, min sin alfa yang tadi ya, sin alfa, cos alfa. Setelah itu baru kita kalikan 001 ya, 001. Kemudian yang beta ya, yang beta sama cos beta, min sin beta dan sebagainya. Ini rumus umumnya. Begitupun si gamma ya, cos gamma, min sin gamma dan sebagainya. Nah, karena yang butuh translasi itu hanya bagian ini dan ini hanya butuh rotasi gitu ya, maka di bagian translasi saya tidak perlu mendefinisikan lagi yang alfa ya. Saya hanya butuh translasi 1 dan translasi 2 ya. Anda perhatikan yang ini ya. Saya hanya butuh translasi ini dan translasi ini ya. Translasi 2 ini. Karenanya kemudian saya rumuskan itu. Jadi sesuai dengan matriknya ya. Jadi yang ini, Mas, yang ini ya. Dengan ini translasi. L ini kita ganti dengan panjang yang tadi. Ya. Jadi sehingga menjadi 105, kemudian 010 ya. 105 ini L ya. Ini L-nya. 105, 010 dan 001 begini ya. Kemudian yang matrik translasi 2 1010 karena panjangnya 10, 010 dan 01. Paham ya yang ini ya? Jadi nulisnya ini ya tadi. Jadi kalau dalam matrik 1 0 5 0 1 0 0 0 1 ya. Saya kira kan sudah Anda belajar mestinya ini ya, cara menuliskan metrik di dalam programming umum semuanya hampir sama begini. Begitu yang ini. Ya, yang ini apa tadi? 1 0 10 0 1 0 0 0 1 ya. Udah, ini rumus umum rotasi dan translasi. Sehingga dalam perlakuannya ya M1 adalah hanya merotasi saja. Kemudian M2 adalah merotasi yang harus tadi saya bilang pertama adalah rotasi dari alfa ya. Yang ini ya. Jadi Anda bayangkan dulu yang ini adalah alfa, yang ini beta, yang ini gamma ya. Sehingga untuk melakukan proses mencapai tadi untuk yang sudut kedua ini dia butuh membuat rotasi dulu. Rotasi merujuk pada rotasi alfa yang paling bawah. Setelah itu baru translasi 1, translasinya sendiri yang ini ya. Ini translasi 1 ini T1. Ini T2. Ya. Oke. Matrik translasi 1 dikalikan dengan rotasinya sendiri. Ya. Ini adalah rotasinya yang lengan bawah, ini adalah translasinya yang lengan kedua, yang ini adalah rotasinya sendiri. Sementara yang N3 yang paling atas ya, ini ya mengacu ke sini, mengacu ke lengan kedua ini. Rotasi, translasi, rotasi, kemudian translasinya sendiri, ya, translasi yang paling atas dan rotasinya yang lengan gamma, yang ini, ya, yang ini. Nah, ya, sehingga ini adalah sudut P1, sudut P2, sudut P3, baru dia bisa mencapai. Nah, kita simulasikan begini, ya.
Jadi panjang kedua adalah tadi 5, 0 dan 1, ini panjang 10, matriknya 10 ya. Jadi disesuaikan lah dengan apa namanya? Ini ya panjangnya apa ini? Baris ya. Baris yang ada. Ya. Kalau di sini ya sebenarnya dia disesuaikan dengan ininya apa namanya? Kolomnya, karena nanti akan dikalikan kolom kali baris gitu ya dalam matematik ya. Nah, oleh karena itu di sini kita definisikan ini adalah panjang P2, P3 dan P4 ya. Panjang ya kita sebut dengan P2 ya di sini ya. P1 sebenarnya nggak masalah. Ini adalah panjang pertama, ini adalah panjang kedua, dan ini adalah panjang ketiga. Maka untuk mencapai satu sudut yang tadi, yang di atas, yang harus dilakukan adalah ya matrik 1 kali panjangnya ini, matrik 2 kali panjangnya ini, dan matrik 3 kali panjangnya ini. Sehingga ketemu kayak tadi nih. Ya. Dia akan mencapai. Nah, itu kalau proses secara statis ya, bagaimana dengan 3 lengan, kemudian kita simulasikan untuk mencapai satu target dengan proses rotasi masing-masing lengan itu. Ya. Dan ini kan bisa kita slider ya, kita bisa angkat, naik, dan sebagainya itu ya, dengan pertambahan yang kita atur. Ya. Dari kalau ini berarti kan 0 sampai 5 begitu ya, jadi sehingga dia bisa berotasi begini. Ya, dan seterusnya. Jadi itu konsep ya, konsep dasar bagaimana sebuah 3 ruas itu bergerak untuk mencapai sesuatu ya dalam konsep forward kinematik ya. Jadi dirotasikan, ditranslasikan, rotasi translasi berdasarkan pattern-nya ya. Kalau yang di sini maka dia akan bergantung pada rotasinya yang paling bawah. Baru dia berpikir translasi sama rotasinya sendiri. Gitu ya. Jadi semacam itu untuk mencapai sebuah target. Jadi untuk mencapai sebuah target yang difikirkan pertama adalah rotasi dan translasi. Itu kalau forward. Nah, kalau inverse sebaliknya. Kalau inverse itu targetnya dulu dicapai. Nanti dia baru menyesuaikan. Oh, yang ruas 1 itu seharusnya berotasi dan translasi berapa derajat gitu ya. Oh, yang ruas 2 berapa derajat. Jadi yang digerakkan pertama adalah yang paling atas. Itu bedanya antara forward sama inverse ya. Oke. Kita lanjutkan dulu. Nah, misalkan dalam konsep ini, ya, di dalam konsep lengan robot sederhana ini, ya. Jadi tadi kan ada yang ini, ruas pertama, ini ruas kedua, dan ini ruas ketiga, ya. Untuk mencapai satu bola ini, untuk mengambil lah ya bola ini, maka dalam konsep forward kinematik, ini yang harus bergerak dulu ya, yang semacam tadi. Ini harus berotasi dulu, ya, rotasi 1. Ya, setelah ini misalkan ke sini, maka yang harus bergerak berikutnya adalah ini kan, ini ngitungnya adalah ya translasinya dulu berdasarkan rotasinya yang ini. Baru setelah itu dia berotasi sendiri. Baru yang ujung sini ya berdasarkan posisi ini. Di mana posisi ini tergantung pada rotasinya ini, translasinya ini, dan rotasinya ini sendiri. Gitu ya, baru dia mencapai posisi yang didapatkan di sini. Ya. Oke. Nah, jadi kalau forward, ya, pertama adalah menggerakkan dulu, baru diketahui. Nah, kalau inverse, dan ditanya ya, diketahui dulu posisi mana yang akan diambil, dia baru dilakukan pergerakan di bawahnya ya, sehingga menyesuaikan posisinya. Gitu ya. Ini kebalikannya. Jadi forward bergerak maju, posisinya dulu berotasi, translasi sampai dia mencapai posisinya. Kalau inverse kebalikannya, dia tempatnya dulu, baru dia menyesuaikan masing-masing pergerakan dari 3 ruas yang tadi ya. Nah, inverse kinematik itu adalah teknik yang digunakan dalam metode animasi atau model animasi yang kompleks dengan sejumlah sendi ya. Bayangkan kalau dia harus bergerak ini manusia kan begitu ya. Jadi inverse, dia tahu posisinya dulu, yang lain menyesuaikan begini ya, ngambil begini. Tidak kayak robot kan harus bergerak dulu, kemudian kita kontrol satunya bergerak ini, kita kontrol lagi, baru dia ngambil gitu ya, kontrol satu-satu. Tapi kalau manusia tidak, dia mana tujuannya dulu, yang lain ikut. Nah, itulah inverse kinematik namanya. Ya, umumnya digunakan pada artikulasi tulang bila mengambil gelas, misalkan posisi tubuh akan mengikuti arah tangan dan bahu bergerak menyesuaikan. Ya, ambil menyesuaikan dulu. Dan ini sangat efektif untuk menyederhanakan animasi yang kompleks tadi. Ya, bayangkan Anda kalau ngontrol robot kan seret 1,
2, 3 ya, baru dia diambil. Kalau dengan inverse ya posisinya dulu di atas, dipaskan, baru yang lainnya rotasi dan translasinya menyesuaikan. Ya, ini rumit ya kalau dalam 3D ya. Kalau tidak, ini bisa, kalau hanya Anda berpacu pada ruas ketiga, tidak memikirkan 1 dan 2 yang sebagai penyambungnya, bisa jadi ini tertinggal, ya, tertinggal dari posisi ketiga, ruas ketiga, paham ya maksudnya ya? Jadi semoga Anda bisa bayangkan ya. Jadi makanya untuk mengikuti gerakan yang ketiga ini juga butuh penyesuaian yang cukup kompleks ya, sehingga dia tetap seakan-akan menjadi satu kerangka gitu ya. Nah, tekniknya di dalam inverse itu dia membuat sebuah garis lurus ya ke sini. Ini adalah katakanlah 2 tulang ya, ini adalah tulang pertama, ini adalah tulang kedua ya. Maka dia akan mengambil apa namanya, garis lurus, sehingga nanti ini dan ini yang ini langsung berkoordinasi pada titik pertama, pada acuan, pada lengannya, pada pangkal lengan. Ya lainnya ada 3 atau ada 4 berapa di sini, dia akan menyesuaikan dengan juga rumusan yang tadi. Tapi ini yang dihitung dulu, gitu ya. Nah, ini caranya yang begitu ya. Jadi PX itu adalah L dari cos ini tambah L2 sama cos ini dan seterusnya. Sehingga ini ketemu nanti, dan ini bisa menyesuaikan nanti titiknya ini. Ya, dengan cara ini. L itu adalah panjang, ya. Kemudian P ini adalah ya ruas apa namanya? Ya ini L1 kalikan L2 dan seterusnya. Dan PX dari sini, kemudian dia ketemu di sini. Sama Anda menghitung ruas segitiga ya. Ini kalau kompleks, kalau konteksnya segitiga gitu ya. Kalau konteksnya lain berarti kalau tiga ruang ya ditambah aja gitu ya. Kalau tiga engsel gitu ya. Jadi begitu. Di Blender sudah dibuat gitu ya. Jadi konsepnya semacam itu. Di Blender sudah dibuat yang namanya IK ini. Jadi kalau kita membuat sebuah bone 5 begini, kemudian nah dia bisa kita langsung dia acukan kepada pangkalnya di sini. Sehingga ketika kita menggerakkan ujungnya di sini, bone 1, bone 01 sama 2 ini akan ikut dia. Ikut tergantung pergerakan di mana yang ini. Gitu ya. Jadi sebelum kita kasih inverse begini, dia bergerak secara manual, secara sendiri. Ini kita kontrol dulu, ini kita kontrol sampai dia mencapai target. Ya. Nah, ya, ini contoh secara teknis di dalam Blender, gitu ya. Konstruksi IK, kemudian misalkan ini ya, tadi yang saya ibaratkan sebagai lengan robot L1, L2, dan L3, kemudian ini langsung dia di forward ke sini, atau dia langsung mengacu ke sini. Nah, sehingga sudut ini dan sudut ini atau translasinya dia menyesuaikan di mana tangan ini berada. Misalkan dia mau bergeser begini, maka ini yang akan menyesuaikan. Dia akan langsung menarik ke sini. Ya, oke. Jadi kalau Anda kalau Anda lihat di Blender, ya, saya, mana Blender saya tadi? Bentar. Oh. Oke, X, ya, saya coba gambar dulu. Extrude, nah begini ya, katakanlah 3 ruas ini aja, saya geser deh dikit biar enak. ALT, mana LT ini? Oke. Ya. Ya, ini katakanlah ada 3 ruas begini ya. Nah, kalau forward, ya, Shift A, manapun ya ini. Ini ya. Saya keluarkan dulu deh. Atau ini saya X-ray. Nah, ini ya X-ray-nya ya. X-ray. Oh, itu ya. Saya angkat dari depan.
GX ini. Susah seleksinya ya. Oke, wah susah sekali. Saya keluarkan dulu deh. Ya, set. Bentar. Ya, susah seleksinya nih. Oke, saya simulasikan dulu. Ya, 1, extrude, set, extrude, extrude. Nah, ya, katakanlah ini tulangnya ya. Ini tulangnya. Nanti saya baru gabungkan ini. Yang penting Anda tahu konsepnya dulu. Dalam konsep fluid kinematik ya, misalkan saya mau mencapai ini, saya buat objek, katakanlah gelas di sini ya. Ini sudah kelihatan nggak blender saya ini? Kelihatan ya? Iya Pak, terlihat. Oke, misalkan begini. Ya, kalau kita punya tulang ini untuk mencapai ini, apa yang pertama kita gerakkan? Ya, pertama ya ini, ya dalam pose ini kita, sorry, ini. Oke, loh ada dua nih. Bentar. X. Oke. Ya, ini pose mode nggak ini dah. Nah, saya akan ke pose mode. Mana modenya di sini? Oke. Ya. Yang pertama kita lakukan kan ini ya. Nah, ini kita rotasikan dulu, betul ya? Katakan ini jangan gini deh. Kita buat yang lurus dulu deh, ya. Katakanlah begini, awalnya begini. Ya, begini ya. Untuk mencapai ini, dalam konsep fluid kinematik, yang harus pertama digerakkan adalah rotasi ini dulu. Katakanlah di sedikit gini. Ya. Baru setelah itu yang ini. Ini kan sudah translasi, setelah itu rotasi. Ya. Baru yang terakhir yang ini. Nah, sehingga dia mencapai begini. Ya. Dalam inverse kinematik nggak begitu. Inverse kinematik itu kita bisa langsung kita ajukan ke sini. Ya. Nah, di sini ada modifiernya di mana ini ya, yang baru ya. Auto IK ini mungkin ya. Nah, ya. Dalam inverse kinematik ya, itu ini akan mengacu terhadap bagian di sininya. Ya. Jadi dia yang bagian lainnya itu akan menyesuaikan. Kalau tadi posisinya begini dan saya akan mau menuju begini, ini yang akan bergerak dulu. Dia menghitungnya tadi P1 kuadrat tambah P2 kuadrat. Yang lainnya ini yang menyesuaikan. Nah, begini ya. Ya. Jadi begitu secara konsep. Nah, ya, kalau kita attach ke dalam sebuah objek, ya objeknya yang akan menyesuaikan ya. Oke. Yang paling penting adalah ininya, pergerakan ininya ya. Pergerakan tadi? Bone-nya ya. Nah, saya sesuaikan dulu. Kayak L pas ya, sini ya. Mungkin sini saya L. Oke lah, macam ini ya. Dulu gimana cara menggabungkannya? Masih ingat? Ya, ininya dulu ya, betul ya. Ctrl V ya. Automatic click. Ya. Ya. Ini berarti kan ada harus dibenarin pada ininya work paintingnya ya. Paintingnya. Tapi nggak apa-apa, yang paling penting ininya bergerak dulu. Nah ya. Karena kita tadi tambahin langsung. Coba saya buang dulu ya ininya. Oke. Pose mode, object mode. Saya X. Saya selalu lupa ya, yang baru dia pakai X delete nggak berfungsi ya. Shift A, armature, ini saya sesuaikan. Mana? Sini ya. Kemudian
sini, extrude sini, extrude sini. Ya. Baru setelah itu tab. Kok susah seleksinya ini. Sebentar. Set. Hey. Nah, oke. Automatic quick ya. Jadi kalau saya pose mode, mana pose modenya tadi? Pose mode. Oh. Oke. Ya, bergerak ya. Ya. Nah, ini saya acukan ke sini pada auto IK. Hingga ketika saya gerakkan di sini, dia akan bergerak sesuai dengan kondisinya. Ya. Ini kurang. Nah, ini juga harus ada constraint-nya nih. Ya, ikannya kemana nih? Ya, misalkan ini nggak bisa bergerak di sini, sama dengan lengan ini. Ya, kita batasi. Kemudian dia hanya bisa menekuk ke bagian sini. Saya rotasi. Nah ya, oh ini segini gerakannya. Atau yang ini yang bagian ujungnya sini. Ya, dia hanya menekuk maksimal berapa itu bisa dikasih constraint ya. Nah tadi itu semacam ini, semacam pergerakan ini. Nah, misalkan tadi ini dari mana? Ah ini ya, dari sini kita akan mencapai bagian itu. Sorry, semode ya. Maka bisa kita lakukan. Nah ya, dia akan menyesuaikan begini. Nah proses ini itu hitungannya kayak tadi ya konsepnya ya. Jadi bagaimana ujung ketiga ini menyesuaikan rotasi dan translasi dari ruas-ruas sebelumnya. Dan itu Anda harus tahu ya. Anda harus coba itu nanti meskipun dengan sesimpel itu, dengan satu garis itu aja, Anda harus membuat inverse kinematik nanti di grafika komputer ya kalau nggak salah ya, dengan apa pemrogramannya. Yang budaya itu biasanya ngajar ya. Nah, itu Anda bisa coba di situ. Sehingga Anda mau buat plugin, mau buat misalkan mau buat rumusan sebuah inverse kinematik untuk apa misalkan di sini. Yang tidak ada misalkan apa ulo misalnya, ulo nggak ada anunya ya, hewan lain apa yang unik misalkan ya, yang belum ada plugin karakter file-nya, itu Anda bisa lakukan itu ya, atau Anda membuat sebuah game engine ya, itu pengetahuannya harus di sini sampai di sini ya, bagaimana sebuah masing-masing ruas itu bergerak secara luas begini ya. Oke, bisa secara dengan apa namanya, dengan inverse kinematika yang dia mengacu pada ini. Oh ternyata yang Pak gini jauh lebih natural daripada bergerak satu-satu ya enggak ya. Nah ini kalau ruasnya banyak, kalau struktur tubuh manusia itu sedikit rumit ya, memetakan aja rumit, apalagi Anda tidak memakai plugin ya, tidak memakai inverse kinematik yang sudah dibuat oleh Blender ini. Nah ya, itu lumayan rumit dan harus tahu ya, nanti kalau Anda sekolah lanjut pasti akan Anda disuruh melakukan begitu-gitu ya, dasar-dasar inverse kinematika sama forward kinematika, dan itu penelitiannya terbuka luas ya, inverse kinematik gitu ya, dan beberapa tidak hanya tulang sebenarnya, jadi bagaimana orang itu misalkan anticipation ketika jatuh ya, sebuah karakter kita jatuh, nah itu gerakan tulangnya itu seperti apa, nah itu bisa ya deteksi dengan konsep-konsep semacam ini. Baik, ada yang ditanyakan sampai saat ini, sampai penjelasan yang tadi? Bisa paham ya? Secara umum ya? Masih mencoba memahami, Pak. Kenapa? Lumayan. Coba memahami, Pak. Oh, ya. Ya, nanti mungkin untuk di saya tidak sampai di situ. Anda implementasinya saja di di Blender ya. Bagaimana Anda menggerakkan tulang umum. Kemudian, ya dari satu ruas dulu ada percobaannya ya. Satu tabung dulu, gerakkan secara forward sama yang inverse. Nah, cuman tadi saya menguak seperti apa sih sebenarnya pemrograman inverse sama forward itu dalam konteks matematik ya, dalam metrik biasanya ya. Dalam metrik itu Anda bisa buatnya juga di MATLAB ataupun mungkin simulasi lainnya. OpenGL ya, biasanya OpenGL kan ya, kalau nggak salah ya. Anda bisa menggunakan rumus itu. Bagaimana misalkan Anda buat, kan ada program ya misalkan ya, buat balok misalkan apa ya. Sehingga baloknya itu bisa, bagaimana balok itu bisa, misalkan Anda buat slider atau apa yang manual dulu ya, bisa bergerak secara inverse dalam mencapai sebuah target tadi.
Nah, itu bisa Anda kalkulasi dengan matrik-matrik itu, gitu ya. Saya kira itu ya, tambahan pengetahuan untuk kita, mungkin bisa Anda implementasikan ketika mau riset berbagai hal ya. Apalagi yang mau rencana sekolah lanjut, mungkin banyak hal yang bisa digali dari situ ya, menuju riset. Baik, cukup kira-kira sampai di sini? Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup, Pak. Ya. Oke. Jadi kalau cukup itu mungkin saya akan jelaskan nanti percobaannya hari Jumat ya. Hari Jumat habis Jumatan ya. Benar ya? Iya, Pak. Oh iya benar-benar ya. Oke. Untuk percobaannya Blender sambil Anda mencari tahu banyak hal ya tentang hal-hal itu. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Siap, Pak. Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sama-sama.